Halo sahabatku yang terkasih, kembali lagi bersama saya Jonsung, Jesus My Savior. Sahabatku yang terkasih, saya menonton sebuah video yang dibuat oleh Pak Pendeta Joshua Tewu. Dia menyerang Stephen Tong ya. Dan saya ini lucu juga dengarnya ini. Saya memang bukan muridnya Stephen Tong, oke? Saya tidak pernah duduk sekolah di sana, tapi saya memang pernah baca buku beliau ya. Nah, saya akan menanggapi ya apa yang dikatakan oleh Pak Joshua Tewu ini tentang Pak Stephen Tong. Coba kita dengar videonya. Rekamannya Bapak ada loh. Bapak tuduh pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo merampok uang jemaat, menipu orang banyak. Sebentar. Pak, itu kriminal. Saya pikir tidak ada kata satupun ya keluar dari mulut Pak Pendeta Stephen Tong yang berkata Pak Niko Nyotora Harjo itu merampok gitu. Ini Bapak ini bagaimana? Dia Pak Stephen Tong khotbah, pendeta-pendeta ya. Tidak ada sebut nama. Ya, tidak ada sebut nama. Jadi justru Pak Joshua Tewu ini yang langsung mengklaim ini ditujukan kepada Pak Niko. Nah, kalau ada coba lihat ini videonya Pak Tong, di mana dia ada berkata Pak Insinyur pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo itu merampok. Nggak ada. Itu tidak ada itu video seperti itu. Omongan seperti itu. Janganlah dibuat-buat begitu Pak Tewu. Aduh, kita ini kan sama-sama hamba Tuhan. Jangan kita membangun sebuah provokasi-provokasi seperti itu. Ayo, kita hamba Tuhan, berkata yang benar, yang jujur. Coba kita lanjutkan lagi, kita lihat. Nah loh Pak, nama baik seorang pendeta yang resmi di Indonesia yang diayomi hukum. Keterlaluan Pak Tong ini. Jangan dong. Bagaimanapun Pak Niko dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kita juga harus hormati Pak. Coba dia bilang jangan nih, lagi pendeta yang resmi, terdaftarlah apalah segala macam. Sekarang itu ya, ketika Pak Tong berkata pendeta-pendeta palsu, itu kan tidak ada sebut nama ya. Lalu Pak Tewu seolah-olah memahami kalau pendeta yang asli itu yang resmi, yang terdaftar. Sekarang itu bukan begitu pengertiannya Pak Stephen Tong. Maksudnya Pak Stephen Tong itu adalah pendeta-pendeta yang palsu itu yang mengkhotbahkan yang berbeda dengan yang di Alkitab, yang Tuhan ajarkan berbeda. Yang dikhotbahkan mereka berbeda. Itu loh masalahnya. Itu namanya pendeta palsu. Bukan pendeta palsu itu resmi SK dari negara atau apa, itu yang asli. Kalau yang tidak diakui negara, tidak resmi, itu palsu. Bukan begitulah Pak Teo. Aduh Pak Teo, kalau begitu zaman Tuhan Yesus, zaman para rasul, semuanya tidak terdaftar oleh Kaisar Roma, bahkan dikejar-kejar sama Kaisar Roma, mau dibunuh. Bagaimana Pak Teo? Ya. Dan di dalam Alkitab pun tidak ada kata pendeta. Pak Teo sudah, Pak Teo udah berapa kali sih baca Alkitab sih? Tidak ada jabatan pendeta di dalam Alkitab. Kalau saya bukan pendeta, gembala. Jabatan di dalam Alkitab itu ada gembala, penginjil, guru Injil, diaken. Tidak ada pendeta-pendeta itu yang di sana tuh, disaulin di sana botak kepalanya itu begitu. Kalau kita mau tarik-tarik ya kata etimologi katanya. Jadi janganlah kita asal-asal ini tuduh ya. Oke, kemudian coba kita dengar lagi apa kata Pak Teo ini. Gara-gara kebencian Bapak sama gerakan karismatik ini sampai Bapak jadi kayak, maaf, orang gak terpelajar. Nah, juga bingung ini masa bilang Pak Stephen Tong orang tidak terpelajar? Pak Stephen Tong itu coba baca sejarahnya. Sejak umur 16 tahun dia sudah mengajar di mana-mana. Itu termasuk orang jenius. Bisa
nyanyi, bisa jadi komposer apa segala macam, khotbah luar biasa. Aduh Pak Teu, jangan begitu. Pak Stephen Tong tidak benci sama karismatik, tidak benci sama pendeta-pendeta, tetapi Pak Stephen Tong menyampaikan apa yang firman Tuhan katakan. Apa perbedaan reform dan karismatik? Karismatik itu percaya Alkitab salah satu firman Tuhan. Artinya bahwa dia percaya ini Alkitab firman Tuhan salah satu, karena masih ada firman Tuhan lain lagi akan datang selain di Alkitab. Ada di mulut pendeta A, pendeta B, pendeta C, yang mana-mana. Nah, jadi posisinya Alkitab itu salah satu firman Tuhan. Itu pandangan karismatik, ada extra biblical authority. Sedangkan orang Reform, ya, orang Baptis, ya, orang Protestan yang lain, ya, oke lah, tidak general semuanya. Itu mereka percaya Alkitab satu-satu firman Tuhan, orang Reform. Bagaimana Pak Teu ini? Ayolah, coba kita ini berpikir yang cerdas. Oke, kita lanjut lagi, kita dengar lagi. Ya. Pak, bayangkan Bapak bilang begini. Ini saya catat semua ini, Pak. Nah, catat. Ya. Yesus satu-satunya orang yang membangkitkan orang mati, melakukan mujizat. Ya. Ya. Tidak bisa ditiru itu. Tidak bisa dikopi. Maksud saya, Pak, bukan apa-apa ya, saya nggak bela siapa-siapa. Cuma Bapak senggol-senggol masalah karismatik, ya, gereja, pendeta kami dituduh pendeta palsu. Kalau sampai orang mengatakan Pak Niko itu pendeta palsu. Oke, di sini lihat. Anda sini mengatakan bahwa, ya, bahwa bagaimana Pak Stephen Tong pernah ngomong Pak Niko itu pendeta palsu? Tidak, tapi pendeta-pendeta, yaitu mereka yang mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Dan memang tidak ada orang yang bisa mengkopi, ya, seperti Tuhan Yesus. Dia mau menyatakan diri seperti Tuhan Yesus. Itu antikris kalau begitu. Dia ingin sama punya kuasa seperti Tuhan Yesus. Menghardik angin badai, dia juga mau menghardik angin badai. Kita disuruh seperti Yesus itu bukan punya kekuasaan seperti Yesus, tetapi bagaimana kehidupan, kesucian hidup, kerajinan, karakter kita seperti Tuhan Yesus. Bukan seperti ingin kuasa Lucifer kalau begitu. Ingin memiliki kekuasaan seperti Yesus, seperti Allah, dia menyayangi Allah dong kalau begitu. Gimana sih, Pak? Baca di dalam Matius pasal 24 itu kan jelas Mesias-Mesias palsu akan muncul dan berkata, melakukan mujizat pakai nama Tuhan apa segala macam. Jangan kamu percaya, itu diperingatkan. Nah, Pak Niko ini bagaimana? Dia berkata disuruh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan. Bahkan dia mengutip beberapa nabi-nabi yang pernah bernubuat tentang dirinya, bahwa dia akan menyembuhkan apa segala macam. Nyatanya kan tidak terjadi, Pak. Ini sudah lewat Paskah, udah berapa ini? Udah bulan Mei ini, Pak. Jadi jangan begitu, Pak. Ayo coba kita dengar lagi apa lagi. Berarti kami semua yang di Betel juga pendeta palsu dong. Dah elah, Pak. Jangan gitu dong. Pendeta itu tidak ada yang palsu, asal dia ada di dalam sinode yang resmi yang dicatat oleh lembaran negara gerejanya. Ada SK pemerintah, Pak, gitu loh. Terus Anda bilang bukan pendeta, maksudnya hamba Tuhan yang palsu. Pak, Bapak nggak punya. Oke, jadi kita lihat pendeta yang tercatat SK, wah, resmi apa itu yang asli. Bagaimana, Pak? Saya sudah jelaskan tadi bahwa maksud Pak Stephen Tong itu bukan masalah tercatat resmi di negara atau ada SK-nya, ada apa SK dari langit gitu. Bukan begitu maksudnya. Pendeta-pendeta palsu itu yang mengajarkan yang doktrin, pengajaran yang menyesatkan. Dia juga tidak mengatakan semua pendeta-pendeta GBI itu seperti itu. Bapak jangan cepat tersinggung dong. Aduh, Pak Joshua Teu, bagaimana, Pak? Kapan ini kita ada waktu coba kita diskusi lah kalau begitu. Ya, coba kita dengarkan lagi videonya. Sebagai hakim yang berhak menghakimi nabi-nabi palsu, hamba-hamba Tuhan palsu itu adalah Tuhan sendiri. Kalau Bapak mau tarik ini di zaman ulangan, Nabi Elia yang ada Bapak singgung. Jadi
yang berhak menghakimi nabi itu ialah Tuhan. Ya betul, memang Tuhan harusnya. Tapi kita disuruh sebagai anak-anak Tuhan itu kita menyatakan kebenaran, menyatakan kesalahan. Dan kebetulan Pak Niko dan teman-temannya itu mengaku nabi. Nah, mereka itulah yang akhirnya bernubuat palsu. Ya boleh dong kita bongkar, boleh dong kita kasih tahu kepada umat yang lain supaya tidak ikut-ikutan percaya kepada mereka. Oke? Saya kira seperti itu Pak Teo. Salam dari saya, John Sung, Jesus my Savior.